Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trifahmi Mardiko dengan NIM C1A020060 ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang perdagangan klasik untuk memenuhi tugas dari Ibu Septriani SEMEC DEV sebagai dosen mata kuliah Ekonomi Internasional dengan materi teori perdagangan klasik. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat dan untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai presentasi hasil kerja saya. Hal yang saya pahami atau pelajari dari teori perdagangan klasik hari ini yaitu tentang apa yang mendasari perdagangan atau dasar perdagangan. The basic of trade adalah tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Adapun hal lain yang menjadi dasar perdagangan adalah adanya kesenjangan antara sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan pemenuhannya, serta memahami teori klasik seperti teori merkantilisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulia. Para penganut teori ini berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Kaum merkantilisme mengukur kekayaan negara dengan stok logam mulia yang dimilikinya, yang artinya semakin banyak emas, maka semakin banyak uang, sehingga semakin besar aktivitas bisnis dalam perekonomian yang ada. Akhirnya mendorong ekspor dan impor, meningkatkan output dan meningkatkan kesempatan kerja nasional. Yang kedua, ada teori Adam Smith yang menyatakan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri untuk spesialisasi dalam menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan absolut. Barang ini akan diekspor, sebaliknya negara tersebut akan mengimpor barang yang apabila dihasilkan sendiri tidak mempunyai keunggulan absolut. Barang yang memiliki keunggulan absolut bila barang tersebut dihasilkan secara lebih murah dibandingkan hasil negara lain atau lebih efisien dari yang ada. Dan yang terakhir, ada teori David Ricardo. Teori ini menyempurnakan teori Adam Smith untuk kasus negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut. Menurut Adam Smith, tidak bisa melakukan perdagangan, tapi menurut David Ricardo, ada kemungkinan untuk saling berdagang. Suatu negara berspesialisasi karena teknologi maju. Yang memiliki teknologi maju adalah negara maju yang lebih efisien. Maka negara yang sedang berkembang tidak bisa berdagang. Menurut David Ricardo, bisa berdagang asalkan masing-masing negara memiliki keunggulan-keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini dinyatakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi yang lain. Tanggapan saya mengenai mengapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju, sedangkan SDM yang dimiliki sangat melimpah, yaitu karena Indonesia tidak mempunyai alat dan mesin yang canggih untuk mengolah sumber daya alam, seperti minyak tanah, emas, dan lain-lain. SDM atau sumber daya manusia di Indonesia masih belum memadai dan kualitasnya jauh di bawah sumber daya manusia di negara maju. Sumber daya manusia yang tidak memadai menjadikan sumber daya alam tidak dikelola secara optimal, sehingga pemanfaatannya bagi kesejahteraan belum maksimal. Dan negara Indonesia ini lebih menekankan barang impor daripada barang ekspor, yang membuat pendapatan negara tidak pernah bertambah. Dan yang ketiga, emas di dunia atau pemasaran dikuasai oleh negara-negara maju, sedangkan Indonesia hanya mampu memproduksi. Karena persaingan global yang sangat ketat dan jumlah penduduk besar, tapi kemampuan sumber daya manusia rendah walaupun sumber daya alam melimpah. Akumulasi emas tidak menyebabkan suatu negara mendapat keuntungan jika tidak diperdagangkan di pasar internasional. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, perbedaan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, yaitu keunggulan absolut mencerminkan perbandingan produktivitas satu orang
perusahaan, atau negara dengan orang lain. Sementara keunggulan komparatif didasarkan pada biaya peluang relatif antar orang, perusahaan, atau negara. Sementara seseorang, perusahaan, atau negara mungkin memiliki keunggulan absolut dalam menghasilkan setiap barang, mereka tidak dapat memiliki keunggulan komparatif dalam setiap barang. Misalkan, bahwa Ahmad dapat menyiapkan makanan pizza hanya dalam 10 menit, sedangkan Joni membutuhkan waktu 20 menit. Juga anggaplah bahwa Ahmad dapat melakukan semua cucian dalam 3 jam. Sementara itu, Joni membutuhkan 4 jam. Ahmad memiliki keunggulan absolut dalam memasak dan mencuci pakaian. Tetapi, Joni memiliki keunggulan komparatif dalam mencuci baju. Bagi Joni, biaya peluang mencuci pakaian adalah 12 kali memasak. Bagi Ahmad, ini adalah 18 kali makan. Itulah hasil presentasi tugas saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.